Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS mata kuliah Kimia Dasar semester Gasal tahun ajaran 2025-2026. Nomor satu, sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup menghasilkan kalsium fluorida, nitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Yang pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu reaksi kimia dari masing-masing zat yang bereaksi. Kalsium nitrat atau CaNO3 dua kali direaksikan dengan NH4F akan menghasilkan kalsium fluorida 2N2O atau dinitrogen monoksida dan 4H2O. Reaksi ini sudah saya setarakan sebelumnya sehingga jumlah koefisien di ruas kiri atau reaktan akan sama dengan koefisien di ruas kanan atau produk. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan mol dari reaktan, yaitu adalah mol dari kalsium nitrat dan mol dari amonium fluorida. Mol sama dengan gram dibagi mr. Eh, Mol dari kalsium nitrat ini akan sama dengan gram dari kalsium nitrat 16,8 dibagi dengan mr dari senyawa kalsium nitrat eh, yang sama dengan 164,08. Maka mol dari kalsium nitrat ini sama dengan 0,10224 mol. Kemudian mol dari NH4F ini adalah gram dibagi dengan mr juga. Diketahui bahwa massa dari amonium fluorida adalah 17,5 gram dibagi dengan mr senyawa dari amonium fluorida sama dengan 37 gram per mol. Nanti akan didapatkan hasilnya adalah 0,473 mol. Setelah kita menentukan mol dari masing-masing zat pada reaktan, eh, berikutnya adalah menentukan spesi atau zat yang menjadi bereaksi pembatas. Apa itu bereaksi pembatas? Bereaksi pembatas adalah zat yang habis bereaksi dalam suatu persamaan reaksi kimia. Jadi dari reaksi tersebut dapat disimpulkan 1 mol kalsium nitrat ini akan membutuhkan 2 mol NH4F untuk menghasilkan sebuah reaksi sedemikian ini. Maka kita akan menghitung kebutuhan amonium fluorida yang bereaksi. Jadi mol amonium fluorida yang bereaksi ini akan sama dengan perbandingan koefisiennya N NH4F dibagi dengan N CaNO3 dua kali akan sama dengan perbandingan koefisien dari amonium fluorida ini adalah 2. Kemudian koefisien dari kalsium nitrat adalah 1. Maka kita masukkan nilainya NNH4F. Mol awal dari kalsium nitrat adalah 0,1024 sama dengan 2/1. Maka NH4F ini akan sama dengan 0,1024 dikali 2 akan sama dengan 0,2048. Sehingga dapat diketahui bahwasanya mol awal dari NH4F ini adalah 0,473 dan mol saat bereaksi
NH4F adalah 0,248 sehingga mol sisa atau akhir dari NH4F bisa ditentukan dengan cara mengurangi mol awal dikurangi mol akhir. 0,4073 dikurangi dengan 0,2048 sama dengan 0,2682 mol. NH4F yang tersisa setelah reaksi. Jadi setelah reaksi amonium fluorida eh, masih tersisa 0,2682 mol. Nah, setelah kita menentukan mol dari masing-masing zat pada reaktan, berikutnya adalah kita menentukan mol dari masing-masing zat yang ada pada produk atau di sebelah kanan reaksi ini. Kita bisa mencari satu-satu. Saya hapus terlebih dahulu. Kemudian adalah menentukan mol dari produk. Dalam reaksi tersebut, saya tulis ulang reaksinya tadi adalah CaNO3 ditambah 2NH 2NH4F akan menghasilkan CaF plus 2N2O plus 4H2O. Nah, mol produk adalah N dari CaF atau kalsium fluorida. Kita akan menentukan mol dari CaF. Kita bandingkan dengan mol dari kalsium nitrat. Akan sama dengan perbandingan koefisien dari CaF sama dengan 1. eh, Koefisien dari kalsium nitrat juga sama dengan 1. Maka NCaF ini sama dengan N kalsium nitrat CaNO3 dua kali. Maka NCaF ini sama dengan 0,1024 mol. Kemudian yang berikutnya adalah kita cari N2O dibagi dengan N kalsium nitrat akan sama dengan perbandingan koefisien masing-masing zatnya. Koefisien N2O adalah 2 di sini, berarti 2/1. Sehingga N2O sama dengan 2 kali mol CaNO3 dua kali, sehingga 2 kali 0,1024. Sehingga mol dari N2O sama dengan 0,2048 mol. Nah, kemudian kita cari mol dari H2O. Kita bandingkan dengan mol dari CaNO3 dua kali akan sama dengan perbandingan koefisiennya. H2O memiliki koefisien 4 dan kalsium nitrat memiliki koefisien 1. Maka NH2O akan sama dengan 4 kali mol kalsium nitrat sehingga NH2O akan sama dengan 4 kali 0,1024 sehingga NH2O didapatkan nilai 0,2048 mol. Maaf,
akan didapatkan nilai 0,4096 mol. Dari sini kita sudah tahu mas, nilai masing-masing, kita sudah tahu nilai mol dari masing-masing zat, baik yang ada di reaktan maupun yang ada di produk. Untuk mempermudah dan memperjelas eh, nilai stoikiometri tadi, kita bisa buat tabel stoikiometri yang terbagi menjadi tiga keadaan, yaitu keadaan awal, akhir, dan reaksi. Yang keadaan awal, reaksi, dan akhir atau sisa. Kita tuliskan masing-masing spesi yang terlibat. Yang pertama adalah kalsium nitrat, yang kedua adalah NH4F, kemudian ada CAF, kemudian ada CAF, ada N2O, CAF2 ya, mohon maaf. Kemudian yang terakhir ada H2O. Kalsium nitrat pada awal reaksi mengandung mengandung 0,1024 mol. Kemudian NH4 pada awal reaksi mengandung 0,473 mol. CaF2 atau kalsium fluorida pada awal reaksi belum terbentuk, N2O juga belum terbentuk, dan H2O juga belum terbentuk. Kemudian pada saat reaksi, CaNO3 ini berperan sebagai reaksi pembatas, di mana zat kalsium nitrat ini akan habis bereaksi dan tidak bersisa. Sehingga juga pada reaksi bereaksi 0,1024 mol. NH4F tadi eh, yang bereaksi adalah 0,2048. Kemudian CaF2 yang bereaksi adalah ini 0,1024 kita tuliskan. Kemudian N2O 0,2048, H2O 0,4096. Maka di hasil akhir reaksi atau sisa, mol CaF tetap 1024, 0,1024, N2O 0,2048, dan H2O 0,4096. Kemudian NH4F ini nilainya adalah mol awal dikurangi dengan mol akhir. Nilainya tadi adalah 0,2682, 0,2682. Kalsium nitrat habis bereaksi sehingga ditulis 0. Langkah berikutnya adalah kita menentukan massa produk. Jadi massa dari zat-zat yang ada di sebelah kanan reaksi. Izin saya hapus. Menentukan massa produk. Massa sama dengan mol dikali dengan AR. AR atau MR ya, molekul relatif senyawa. Eh, Massa CaF2 ini sama dengan molnya dikali dengan MR. Molnya diketahui 0,1024 dikali dengan MR-nya ketika dihitung adalah 78,08. Sehingga eh, massa dari kalsium fluorida adalah 8 gram. Kemudian massa dari N2O sama, rumusnya adalah mol dikali AE, MR sama dengan
Mol dari N2O diketahui 9,01 dikalikan dengan MR-nya didapatkan 44 gram per mol. Maka nilai molnya sama dengan, maaf, nilai mol dari N2O tadi sama dengan 0,248. 0,248. Sehingga hasilnya 9,01 gram. Kemudian massa dari H2O atau MH2O rumusnya sama, mol dikali MR sama dengan mol dari H2O tadi adalah 0,4096 dikali MR-nya adalah 18. Hasil dari perkalian tersebut adalah 7,37 gram. Jadi massa masing-masing zat yang dihasilkan atau massa dari produk adalah sebagai berikut. Kalsium fluorida sama dengan 8 gram, dinitrogen oksida sama dengan 9,01 gram, dan H2O atau uap air sama dengan 7,37 gram. Next, kita lanjut ke nomor 2. Testosteron adalah hormon yang mengandung atom C, H, dan O. Sebab komposisi massa karbon sebanyak 79,12%, hidrogen sebanyak 9,79%, dan setiap molekul testosteron mengandung dua atom oksigen. Tentukan rumus molekul dari testosteron dan tentukan massanya jika dalam sebuah sampel terdapat 0,61 mol testosteron. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui testosteron ini adalah molekul organik yang rumus umumnya bisa kita tuliskan mengandung atom C, H, dan O. Sehingga CX kita misalkan sebagai CX, HY, dan OZ. Yang nanti masing-masing dari jumlah molekul ini akan kita cari. Diketahui persen gram dari masing-masing unsur ini adalah sebagai berikut. Nilai C adalah 79,12%, nilai H adalah 9,79%, dan nilai O belum diketahui. Maka persen gram ini nilainya harus sama dengan 100. Sama dengan C plus H plus O. Sehingga nih 100 ini adalah nilai C, kita masukkan 79,72 ya. 79,12% ditambah nilai H-nya adalah 9,79 ditambah O. Nah, kita bisa mencari persentase O ini dengan sebagai berikut. 100 sama dengan kita jumlahkan nilai C dan H, eh, jumlahnya 88,91 plus O. Sehingga kita pindah ke ruas kiri, 100 dikurangi 88,91 akan sama dengan nilai persentase O. 11,09% sama dengan O. Kita sudah tahu masing-masing persentase gram atau massa dari masing-masing unsur. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari mol dari masing-masing unsur. Mol sama dengan massa M atau gram dibagi dengan AR. Mol dinotasikan dengan N. Berarti NC sama dengan gram dibagi AR, 79,12 dibagi AR-nya adalah 12. Maka sama dengan 6,59 gram. 6,59 mol, maaf. Kemudian mol dari atom H sama dengan 9,79 dibagi dengan 1,008 sama dengan 9,71 eh, mol. Kemudian N dari O ini akan sama dengan
11,09 masanya dibagi dengan nilai AR. ARO sama dengan 16. Maka akan ketemu nilainya sama dengan 0,690. Nah, setelah diketahui mol masing-masing unsur, eh, berikutnya adalah menyederhanakan mol ini agar menjadi bentuk yang lebih kecil atau nilai yang lebih kecil. Disebut dengan penyederhanaan rasio. Kita bagi dengan nilai mol yang paling terkecil. Jadi 79, jadi C 79,12 ini kita bagi dengan nilai mol yang paling terkecil adalah mol dari oksigen. Kita bagi 0,69 sama dengan 9,55. H juga kita bagi demikian 9,71 dibagi dengan 0,69 nanti ketemu 14. Kemudian atom O juga kita lakukan penyederhanaan 0,69 bagi 0,69 sama dengan 1. Eh, Lanjut, dalam soal diketahui bahwa setiap molekul mengandung dua atom oksigen, sehingga masing-masing dari mol zat tersebut kita kalikan dua. C tadi molnya adalah 9,55 kali 2, H molnya adalah 14 dikali 2, O adalah 1 dikali 2. Nanti akan ketemu eh, nilai mol, mol C adalah 19, H adalah 28, dan O adalah 2. Sehingga dapat kita tentukan rumus molekul atau rumus empirisnya CX, HY, dan OZ. Ini kita masukkan nilai nilai yang sudah dihasilkan. C sama dengan 19, H sama dengan 28, O sama dengan 2. Sehingga rumus empiris dari testosteron adalah C19, H28, dan O2. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan massa dari testosteron. Massa atau gram adalah perkalian antara mol dikali dengan mr. Tentu mr di sini adalah mr C19 H28 O2. C di sini nilainya AR-nya adalah 12 dikali 19 ditambah eh, 28 dikali dengan 1,008. O2 berarti 16 dikali dengan 2. Ini 228 ditambah 28,224 ditambah 48. Sehingga MR dari testosteron didapatkan 288,224 gram per mol. Kemudian kita substitusi eh, ke rumus persamaan tersebut. Diketahui tadi mol dari testosteron di dalam soal adalah 0,061. Kita kalikan dengan MR-nya 288,244. Nah, akan menghasilkan masanya yaitu 17,58 gram. Teman. Kemudian nomor 3 ya. Suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH dua kali. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Eh, Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 mili air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,061 mol HCl.
Nah, kita eh, tuliskan terlebih dahulu reaksi yang terjadi. Jadi, kalsium oksida direaksikan dengan 2HCl. Ini akan membentuk CaCl2 plus H2O. Kemudian kalsium hidroksida atau CaH2 kali direaksikan dengan 2HCl serupa akan membentuk CaCl2 ditambah 2H2O. Diketahui bahwasanya setiap 1 mol senyawa Ca, baik itu CaO maupun CaOH2 kali, akan mengkonsumsi 2HCl pada masing-masing reaksinya. Diketahui dari koefisien eh, masing-masing zatnya. Nah, berikutnya adalah kita menentukan mol total atau Ca senyawa yang bereaksi. Total mol ini akan sama dengan 0,061 dibagi 2 karena terdapat 2 reaksi senyawa kalsium. Kemudian hasilnya akan kita dapatkan 0,0305 mol. Nah, ini artinya adalah di, eh, mol kalsium oksida ditambah dengan mol eh, CaOH2 kali ini sama dengan 0,0305 mol. Nah, kemudian kita bisa menentukan massa totalnya. Massa total ini sama dengan seperti ini. M total berarti adalah kalau nilai M tadi rumusnya adalah N dikali MR, maka kita cari mol dan MR dari CaO dan CaOH2 kali masing-masingnya. Maka MR dari CaO ditambah, mohon maaf, dikali ya. MR dari CaO dikalikan dengan mol dari CaO ditambah MR dari CaOH 2 kali dikali N dari CaOH 2 kali. Jadi ini persamaan atau rumus yang kita gunakan untuk menentukan massa total. Saya tulis ulang, NCaO dikali MrCaO ditambah NCaOH 2 kali dikali MrCaOH 2 kali. Kita substitusikan nilainya. eh, NCaO ini kita tidak tahu. Kemudian MrCaO didapatkan 56,08 ditambah NCaOH 2 kali juga belum kita ketahui. Kemudian dikali MrCaOH 2 kali sama dengan 74,096. Nah, massa total ini sama dengan kita ubah bentuk persamaan di atas menjadi seperti ini. 56,08 dikali 0,0305 min N2. Jadi ini MrCaO. Kemudian ini 0,0305 ini adalah mol campuran. Jadi mol CaO plus CaOH2. Makanya kita kurangi N2.
kemudian ditambah 74,96, 96, 74,096, maaf, 74,096, kita kalikan N2 sama dengan 1. Sama dengan kita kalikan hasilnya nanti, ini kita kalikan sekawan, ini kali ini dan ini kali ini. Hasilnya nanti adalah 1,71044 ditambah 18,016 N2, ini sama dengan 1. Kemudian kita pindah ke ruas kiri, 18,016 N2 ini sama dengan 1 dikurangi 1,7100044. 18,016 N2 ini akan sama dengan nilainya min 0,7044, sehingga N2 min 0,7044 dibagi dengan 18,016. Nilai N2 akan sama dengan min 0,03944 mol. Di sini hasil dari N2 kurang dari 0. Dapat disimpulkan bahwa eh, hasil mol yang ditentukan bernilai negatif. Maka pada kondisi ini jawaban bernilai tidak valid dikarenakan mol tidak boleh menghasilkan nilai yang negatif. Jadi nilai mol haruslah positif. Jadi data yang diberikan dalam soal ketika dicari penyelesaian atau solusinya menghasilkan hasil yang kurang valid. Itu nomor 3. Kemudian lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4 ya, suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama n sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum lainnya. Kemudian ini yang A, tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8O2-. Kemudian yang B, tentukan bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D, yang menempati ini 4D ya, tidak kelihatan. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jika diketahui nilai bilangan kuantum utama atau n sama dengan 5, nilai bilangan kuantum utama n sama dengan 5, maka tentukan nilai dari masing-masing bilangan kuantum lainnya. Kita mengenal ada 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama dinotasikan sebagai n, kemudian bilangan kuantum azimut ini dinotasikan sebagai L, bilangan kuantum magnetik eh, dinotasikan sebagai ML, dan bilangan kuantum spin ini dinotasikan sebagai MS. Eh, Ketika N sama dengan 5, maka nilai bilangan kuantum azimut akan sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ketika L atau bilangan kuantum azimut sama dengan 0, ini menempati subkulit S. Kemudian ketika L sama dengan 1, ini menempati subkulit P. L sama dengan 2, ini menempati subkulit D. L sama dengan 3, ini menempati subkulit F. L sama dengan 4, ini menempati subkulit G. Kemudian kita mencari
nilai dari bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum magnetik atau yang dinotasikan sebagai ML eh, untuk tiap L untuk tiap L ini sebagai berikut. Jika L sama dengan nol, maka ML atau bilangan kuantum magnetik sama dengan nol. Kemudian ketika L sama dengan satu, maka bilangan kuantum magnetik ini akan sama dengan -1 dan +1 nilainya. Ketika L sama dengan 2, bilangan kuantum magnetik akan sama dengan -2, -1, 0, +1, +2. Ketika L sama dengan 3, maka bilangan kuantum magnetik akan sama dengan -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Kemudian ketika nilai bilangan kuantum L sama dengan 4, maka nilai bilangan kuantum magnetik ya atau ML sama dengan -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4. Nah, bagaimana dengan bilangan kuantum spin atau yang dinotasikan sebagai MS? Bilangan kuantum spin eh, akan selalu bernilai -1/2 atau +1/2. Nah, kemudian yang B ya, yang B eh, ion O2, ion O2-. Pada kondisi netral, atom O memiliki nomor atom 8 ya, sehingga konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Ini ketika dalam kondisi netral. Tetapi ketika O ini menerima 2 elektron atau mendapatkan 2 elektron, maka nomor atomnya berubah menjadi 10 ya. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Elektron valensinya adalah eh, ini ya, 2s pada orbital S dan P. Pada kulit terakhir ada 8 elektron valensi. Nah, untuk diagram orbital sendiri, kotak ini menandakan eh, orbital, kemudian anak panah ini menandakan jumlah elektron yang mengisi tiap-tiap orbital. Sehingga kalau berdasarkan konfigurasi elektron ini, pada orbital 1s ini akan diisi oleh 2 elektron. Jadi orbitalnya penuh. Pada orbital 2s ini akan diisi juga oleh 2 elektron. Pada orbital 2p, nah, ini akan diisi oleh 6 elektron secara berpasangan. Setiap orbital masing-masing diisi oleh 2 elektron. Ya, jadi ini 2p6, elektronnya ada 6 yang mengisi orbital P. 2s2 ini elektronnya ada 2 yang mengisi orbital S. 1s2 juga ada 2 elektron maaf yang mengisi orbital 1s. Kemudian eh, yang C, yang C ini adalah bilangan kuantum ya, bil kuantum, bilangan kuantum yang menempati subtingkat 4D.
Pada subtingkat 4D, bilangan kuantum utama atau n ini sama dengan 4. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L ini akan sama dengan 2 karena D sama dengan L sama dengan 2. Bilangan magnetik atau ML, nah, ini akan sama dengan karena L-nya sama dengan 2, maka bilangan kuantum magnetik ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ada 5 orbital D. D. Nah, untuk bilangan spin, nilainya akan selalu tetap bisa plus 1/2 atau min 1/2. Jadi subtingkat 4D memiliki 5 orbital, ya, 5 orbital dikali 2 spin. Karena ini 1, ini 2. Sehingga maksimal diisi oleh 10 elektron. Pada orbital D, pada orbital 4D maksimal diisi oleh 10 elektron. Lanjut nomor berikutnya. Bagaimana kecenderungan atom-atom berikut dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? Yang pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing atom tersebut. 6C. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Nah, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit paling akhir. Jadi ini elektron valensi sama dengan 4. EV sama dengan 4. Nah, untuk atom karbon ini lebih stabil ketika atom karbon membentuk ikatan kovalen, bukan ikatan ion. Sehingga atom karbon cenderung berikatan kovalen ya untuk mencapai kestabilan. Kemudian 9F. Nah, 9F ini konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p5. Elektron valensinya adalah 7. Nah, untuk memenuhi kaidah oktet, di mana kestabilan harus nilai elektron valensinya 8. Maka atom F ini cenderung menerima satu elektron dari luar untuk memenuhi kaidah oktet, yang mana dia agar bisa menjadi stabil, dia cenderung menerima elektron, menerima satu elektron daripada melepas 7 elektron. Kemudian 19K. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, eh, kemudian 3s2, 3p6, 4s1. Nah, elektron valensinya adalah pada kulit terakhir, ini ada satu elektron valensi, ya, elektron pada kulit terluar sama dengan 1. Nah, eh, atom kalium ini cenderung melepas satu elektron karena elektron valensinya hanya 1 untuk mencapai kestabilan. Kemudian 20Ca, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Elektron valensi atau elektron
pada kulit terakhir adalah sama dengan 2. Nah, di sini eh, atom Ca ini memiliki kecenderungan untuk melepas 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Jadi yang 2 ini akan dilepas sehingga elektron pada kulit terakhir ini akan menjadi 8. Jadi 3s2 dan 3p6 ini akan menjadi kulit terakhir ya, sehingga elektron valensinya akan menjadi 8. Nah, 8 ini kan memenuhi kaidah oktet ya, sehingga eh, atom ini akan stabil dengan melepas 2 elektron. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 16s. Ini konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Nah, elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar atau kulit terakhir sama dengan 6. EV sama dengan 6. Nah, eh, atom S ini akan cenderung menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Karena kan elektron valensinya ini ada 6, sehingga dia kurang 2 lagi untuk mencapai aturan oktet. Daripada ia harus melepas elektron yang banyak, maka atom S ini cenderung menerima 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Kemudian yang ketujuh ini adalah 13Al ya. 13Al. Ini konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s3. Maaf, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1, maaf. Ya, sehingga elektron valensinya adalah 3. Tentu untuk mencapai kestabilan dan memenuhi kaidah oktet, atom Al ini cenderung melepas 3 elektron. 3 elektron. Sehingga ketika 3 elektron ini dilepas, eh, elektron pada kulit sebelumnya ini akan menjadi stabil. Akan membuat atom ini stabil karena ini akan menjadi elektron yang paling akhir kan. Ini nilainya 8. Gitu. Eh, Lanjut nomor 6 ya. Nah, contoh soal penyetaraan reaksi redoks dalam suasana asam dan basa menggunakan metode setengah reaksi dan metode Bilox. Nah, yang pertama adalah metode setengah reaksi pada medium asam. Sebentar, kita mulai dulu dari eh, metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi pada medium asam. Contoh soal reaksinya adalah MnO4 minus ditambah SO3 minus akan menghasilkan Mn2 plus ditambah SO4 minus. Nah, kita perlu menghitung nilai Bilox dari masing-masing ion ini ya. MnO4 ini akan sama dengan jumlah muatannya, jadi min 1.
Nilai Mn ini kalau bilox O itu kan min 2 dikali 4. Ini tambah ya, sama dengan min 1. Mn sama dengan Mn plus 8 sama dengan min 1. Maka bilog Mn dalam ion MnO4 min ini sama dengan plus 7. Kemudian kita cari bilog SO3 2 min ya. SO3 2 min. Nah, bilox ini SO3 2 min ini akan sama dengan bilox muatannya atau min 2. Nah, bilox S dalam SO3 2 min kita hitung bahwa nilai bilog dari O itu min 2 dikali 3 sama dengan min 2. Maka S ini sama dengan min 6 sama dengan min 2. Maka nilai S ini tambah ya. Maka nilai S sama dengan min 2 plus 6 ini ya. S sama dengan plus 4. Kemudian Mn2 plus. Mn2 plus ini bilox Mn dalam ion Mn2 plus akan sama dengan muatannya plus 2. Kemudian bilox SO4 2 minus ini akan sama dengan jumlah muatannya min 2. S sama dengan min 2 kali 4 sama dengan min 2. Maka S min 8 sama dengan min 2. S sama dengan 8 min 2 atau plus 6 ya. Sehingga saya tuliskan reaksi jumlah piloksnya saya tulis ulang. Reaksinya tadi adalah MnO4 min ditambah SO32 min akan menghasilkan Mn2 plus ditambah SO4 2 min. Diketahui bilog Mn di sini nilainya tadi plus 7. Kalau O ini min 2, kalau S ini adalah plus 4, ini min 2, Mn di sini plus 2, S di sini plus 6, O di sini min 2. Nah, kita cari mana yang merupakan reaksi reduksi, mana yang merupakan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi sendiri adalah reaksi yang eh, dia mengalami penurunan biloks, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang spesiesnya mengalami kenaikan biloks. Kalau kita lihat biloks Mn di reaktan ini dia turun, sehingga ini mengalami reduksi. Kemudian bilog SO3, SS di dalam SO32 min ini akan naik dari plus 4 ke plus 6 ya. Ini mengalami oksidasi. Jadi pada metode setengah reaksi eh, kita harus bedakan mana yang reaksi reduksi dan mana yang reaksi oksidasi. Kita bagi dua. Nah, kita tuliskan lagi eh, persamaan reaksinya di sini MnO4 min ditambah SO3 2 min menghasilkan Mn2 plus ya. Maaf, kita tuliskan reaksi reduksinya aja. Jadi reaksi reduksi adalah ion MnO4 minus ini dia akan menjadi Mn2 plus. Kemudian SO3 2 minus ini akan teroksidasi menjadi SO4 2 minus. Nah, langkah berikutnya adalah kita menyamakan jumlah jumlah dari muatan. Muatan di reaktan dan produk ini harus setara. Di sini
ada atom yang ada di kiri reaksi kekurangan 8H plus ya. Maka kita tambahkan 8H plus di kiri reaksi. Nah, kemudian 4 plus 8. Kemudian di kanan reaksi kita tambah 4H2O. Di sini ditambah 5 elektron. Kemudian yang reaksi oksidasi di sini ditambah H2O di kiri reaksi. Di kanan reaksi ditambah 2H plus dan ditambah 2 elektron. Eh, Nah, sebelumnya kan kita samakan dulu kan. Mengapa kita tambah H2O eh, di sini eh, jumlah atom O di kiri reaksi ini kan sama dengan 4. Maka di kanan reaksi juga harus ada 4 atom O. Maka kita tambah H2O. Sehingga ini kan nah, 4O supaya setara. Kemudian eh, di kanan reaksi ini ada 8H. Jadi 4 dikali 2H ada 8H. Maka di kiri reaksi kita tambah eh, 8 ion H plus agar sama. Nah, kemudian kita total jumlah muatannya di kiri dan di kanan. Eh, MnO4 ini kan muatannya -1. Kemudian di sini ada +8. Nah, +8 ditambah -1 ini kan muatan totalnya adalah +7 ya. Nah, +7 di kiri reaksi sebelum ada 5 elektron ya. Ini kan ada +7 muatan. Nah, di kanan reaksi itu ada ini +2, ada +2 aja ya. Ya, karena H2O ini adalah netral. Nah, mengapa elektron kita tambahkan di ruas kiri reaksi? Karena di sini ada 7 ada 7 elektron, ada 7 muatan ya, +7. Sedangkan di kanan reaksi hanya ada +2. Sehingga untuk menetralkan atau menyamakan eh, muatannya, di sini akan dikasih 5 elektron, ditambahkan 5 elektron. Sehingga +7 ditambah 5 elektron ini nanti akan di kiri reaksi akan menjadi +2. Sehingga akan sama muatan muatan di kiri akan sama dengan muatan di kanan. Ini kenapa ditambah 5 emin atau 5 elektron. Kemudian kita lanjutkan eh, di reaksi oksidasinya. Eh, di sini sesuai seperti yang tadi, kita tentukan dulu atom yang kekurangan oksigen. Di sini ada 3O, kemudian di sini ada 4O. Maka yang kekurangan oksigen, nah ini kita tambah H2O. Ini kan 1H2O. Jadi O-nya tambah 1 sama dengan akan sama ya. Jadi ini 4O nantinya kedua-duanya. Nah, kemudian di sini ada 1H plus. Ada 2H plus, maaf. Di sini juga sudah ada, maka di sini harus ditambahkan 2H plus agar setara. Karena ini kan ada H2. Di sini ditambahkan 2H plus. Nah, kemudian kita total muatannya. Di sini ada muatan -2, -2. Di sini ada muatan -2 juga ya. Ada muatan -2. Maka eh, oh maaf, di sini ada muatan -2 dan +1. Nah, -2 ditambah +1 itu kan -1 ya. Total muatan di kanan reaksinya adalah -1. Sedangkan di kiri reaksinya adalah -2. Sehingga kita tambahkan
dua elektron agar eh, muatannya sama di kiri dan di kanan reaksi. Kemudian persamaan reaksi tersebut bisa kita tulis ulang ya, seperti ini. 5 elektron ditambah 8H plus ditambah MnO4. Ya, kita gabungkan mana yang reaksi reduksi dan mana yang reaksi oksidasi. Mn2 plus ditambah 4H2O. Kemudian kita tuliskan yang reaksi oksidasinya ini menjadi H2O ditambah SO3 2 min. Di sini ada SO4 2 min ditambah 2H plus ditambah 2 elektron. Nah, untuk mengeliminasi elektron di kedua reaksi reduksi dan oksidasi, kita kalikan silang ya. Jadi ini dikalikan 2, ini dikalikan 5. Nah, nanti hasilnya 10 pada reaksi reduksi, ini 10 elektron ditambah 16 H plus ditambah eh, 2 MnO4 minus akan menghasilkan 2 Mn2 plus ditambah 8H2O. Nah, kemudian yang reaksi oksidasi kita kalikan juga dengan koefisien 5 ya, 5H2O ditambah 5SO3 2 min ya, kemudian 5SO4 2 min ditambah 10H plus ditambah 10 elektron. Kemudian kita eliminasi spesi yang sama. Eh, 10 elektron ini bisa kita eliminasi. Kemudian 16 elektron, 16H plus ini bisa kita eh, bagi dengan 10H plus ya, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi, oh sama-sama dikurangi, maaf ya, bukan dibagi. Jadi ini sisa 6H plus, ini habis. Kemudian 8H2O ini bisa kita sederhanakan juga ya. Ini habis, ini sisa 3H2O. Kemudian persamaan bisa kita tulis ulang. eh, Kita gabungkan ya. Jadi yang mengalami reduksi dengan yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi itu kan ada di sebelah kiri reaksi ini. Jadi 6H plus ditambah 2 MnO. Maaf, kita kelompokkan ya yang di kiri tanda panah atau reaktan dan yang di kanan tanda panah atau produk. Jadi ini 6H plus ini dengan ini ditambah 5SO3 2 minus akan menghasilkan 2 Mn2 plus ditambah 3H2O ditambah 5SO4 2 minus. Jadi ini adalah reaksi redok yang setara. Ya, persamaan reaksi yang sudah setara dari eh, sisi reaktan maupun produk. Sebenarnya ini bisa kita cek eh, jumlah atom di kiri dengan atom di kanan apakah benar-benar sama. Jadi bisa menggunakan eh, cek ulang ya.
Kita lanjut saja ke nomor B. Nomor B adalah penyetaraan reaksi redoks juga masih metode setengah reaksi, tapi pada medium basa. Nah, contoh soalnya adalah ini, BiO 3 min ditambah FO plus akan membentuk Bi2O3 ditambah VO 3 plus. Kita tentukan dulu bilox dari masing-masing unsur. Bi ini ditambah min 2 kali 3 sama dengan min 1 ya. Min 6 sama dengan min 1. Kemudian BI sama dengan min 1 plus 6. BI sama dengan plus 5. Kemudian muatan VO ya, V dalam O. Maka V plus min 2 sama dengan plus 1 ya, karena di sini ada muatannya. V sama dengan plus 1 plus 2. V sama dengan plus 3. Kemudian bilox dari Bi2O3, bilox dari Bi dalam senyawa Bi2O3 sama dengan 0 ya, karena tidak ada muatan atau netral. Bi2 ditambah min 2 kali 3 sama dengan 0. Min 6 sama dengan 0. Bi2. Bi2 sama dengan plus 6. Bi sama dengan plus 6 bagi 2. Nah, bilox dari Bi sama dengan 3. Kemudian kita cari bilox V dalam V0, VO3 plus. VO3 plus V min 2 kali 3 sama dengan 1 plus 1. V sama dengan min 6 sama dengan 1. V sama dengan 1 plus 6 sama dengan plus 7. Sehingga bisa saya tulis ulang persamaan reaksinya menjadi sebagai berikut. BiO3 min ditambah V0 plus kurangi Bi2O3 ditambah VO3 plus. Nah, BiO3 min ini sama dengan nilainya tadi bilosnya 5, ini min 2, ini plus 3, ini min 2, BI ini plus 3, ini min 2, plus ini plus 7, ini min 2. Sehingga yang mengalami reduksi adalah ion bisul, ion apa atom Bi. Kemudian yang mengalami oksidasi adalah atom V. Kita bagi dua, reaksi yang reduksi dan reaksi yang oksidasi. Nah, reaksi reduksi sendiri kita tulis persamaannya. Reduksi ini BiO3 min menghasilkan Bi2O3, kemudian yang oksidasi VO plus ini menghasilkan VO3 plus. Kita lihat di kedua sisi mana yang kekurangan atom O. Di sisi kiri ada 3 atom O. Oh, maaf, ada ini 2 BiO3 ya, reaksinya belum setara. Nah, di kiri ada 6 atom O. Sedangkan di kanan eh,
hanya ada 3 atom O. Maka yang kekurangan atom O adalah yang di kanan ya. Oh ya, jadi di kiri ada 2 Bi, di kanan ini ada Bi dua. Maaf, maaf. Salah ini. Mhm. Eh, di kiri ada 6 ya, benar. 6 atom oksigen. Sedangkan di kanan hanya ada 3 atom oksigen. Sehingga yang kekurangan atom oksigen ada di ruas kanan, kita tambah 32O. Nah, kemudian di ruas kanan jadi ada jadi ada enam atom H. Sedangkan di ruas kiri tidak ada atom H sama sekali. Maka kita tambah 6H plus. Nah, eh, kemudian kita samakan jumlah muatannya. Di kanan ada pada pada 2 PiO3 min ada muatan -2. Kemudian di sini ada muatan +6. +6 dikurangi 2 sama dengan +4. Jadi di kiri reaksi ada muatan +4. Kemudian di kanan reaksi ini tidak ada eh, muatan sama sekali ya karena netral. Sehingga yang kelebihan muatan ini akan ditambahi dengan elektron. Jadi di sini diberi 4 elektron. Nah, gini. Kemudian kita lihat yang reaksi oksidasinya. Di sini ada 3 atom O, sedangkan di sini hanya ada 1 atom O, maka ditambah 3H2O di ruas kiri. Nah, di sini ada 6H plus. Di sini ada FO3 plus ya. Nah, di sini ditambah 4H plus dan 4 elektron. Karena di sini kan tidak punya, di sini ada ini 2 ya, maaf, 2H2O. Di sini ada 4 atom H, di sini masih kekurangan atom H, maka ditambahkan 4 H plus. Kemudian bisa kita tulis ulang reaksinya. 4 elektron ditambah 6H plus ditambah 2BiO3 min ditambah 2H2O ditambah VO plus menghasilkan BiO2 plus 3H2O plus VO3 plus 4H plus 4 elektron. Kita eliminasi 4 elektron sama 4 elektron. 4H plus sama ini jadi 2H plus. Kemudian 2H2O ini jadi H2O saja. Nah, kemudian kita tulis ulang reaksinya 2H plus ditambah 2BiO3 min ditambah VO plus menghasilkan BiO2
BiO2 ditambah H2O ditambah VO3 plus. Karena pada medium basah, jadi ditambahkan ion 2O- di kiri dan di kanan ruas, di kiri dan di ruas kanan reaksi. Nah, 2O- ketika berikatan dengan H plus akan menjadi 2H2O ditambah 2BiO3 ditambah VO plus menghasilkan Bi2O3 ditambah H2O ditambah VO3 plus ditambah 2O-. Ini bisa kita sederhanakan. Ini jadi H2O aja, ini hilang. Maka persamaan ion setara H2O ditambah 2BiO3 min ditambah V0 plus. Ini akan menghasilkan Bi2O3 plus VO3 plus ditambah 2OH min. Kemudian next, nah ini penyetaraan, eh, langsung aja ke nomor berikutnya ya. Penyetaraan reaksi redoks ion suasana basah metode Bilog maupun suasana asam metode Bilog kurang lebih adalah sama ya dengan metode setengah reaksi. Tapi kalau metode setengah reaksi itu dibagi dua antara eh, zat atau spesies yang mengalami reduksi dan zat atau spesies yang mengalami oksidasi. Kalau pada metode Bilox murni itu eh, kedua reaksi digabung. Jadi penulisan kedua reaksi digabung dalam satu persamaan reaksi yang panjang. Jadi hanya gitu aja. Eh, Langsung ke nomor 7, nomor terakhir ya. Nah ini. Saat menyelam, penyelam membawa tabung kecil berisi udara pada tekanan 10 atmosfer dan volume 2 liter. Ia naik ke permukaan sehingga tekanan tabung turun menjadi 1 atmosfer, eh, atau suhu konstan berapa volume udara pada permukaan. Di sini menunjukkan hukum Boyle ya, eh, di mana P atau tekanan satu akan sama dengan volume satu, eh, eh, tekanan satu dikali volume satu akan sama dengan tekanan 2 dikali volume 2. Sehingga bisa kita eh, analisa di sini tekanan satu P1 sama dengan 10 atm, V1 sama dengan 2 liter. Kemudian P2 atau tekanan 2 ini adalah 1 atm juga ya, berarti 1 atm. Berarti P1 di sini 10 kali V1-nya 2 sama dengan P21 kali V2. Maka 20 ini sama dengan V2. Jangan lupa satuannya 20 liter. Next, sebuah balon eh, sebuah balon udara panas memiliki volume 0,5 meter kubik pada suhu 20 derajat. Jika balon dipanaskan hingga 80 derajat pada tekanan yang hampir konstan, berapa volume barunya? Di sini adalah contoh soal dari hukum Charles. Nah, Charles. Hukum Charles di mana volume pertama dibagi dengan suhu pertama akan sama dengan volume kedua dibagi suhu kedua. Nah, eh, nilai satuan suhu di hukum-hukum gas ideal ini harus dalam satuan Kelvin ya.
Jadi ketika satuannya di sini masih derajat, kita ubah dulu menjadi Kelvin. Jadi 20 derajat C itu kalau dikonversi ke Kelvin itu sama dengan 20 ditambah 273,15. Hasilnya 293,15 Kelvin. Nah, kalau 80 derajat sendiri dikonversi menjadi Kelvin itu 80 ditambah 273,15. 273 ini adalah faktor konversi ke satuan Kelvin. Jawabannya adalah 353,15 K. Kemudian kita bisa masukkan ke rumus di mana V1 ini nilainya adalah 0,5. Maka eh, 0,5 dibagi dengan T1. T1 ini adalah 20 derajat, T2-nya adalah 80 derajat. Sehingga T1 ini nilainya 293,15 Kelvin, T2-nya adalah 353,15 Kelvin. T1 di sini adalah 293,15 sama dengan di sini ada V2 dibagi 353,15. Kemudian kita bisa kali silang 0,5 dikali 353,15 eh, sama dengan 293,15 V2. Maka V2 sama dengan 0,5 kali 353,15 dibagi 293,15. Nanti akan ketemu nilai V2-nya sama dengan 0,6024 meter kubik. Next, soal terakhir. Sebuah kain pemanas ruangan tertutup pada kaku berisi gas pada tekanan 0,95 atm pada 25 derajat Celcius. Jika suhu dinaikkan ke 125 derajat Celcius, berapa tekanan gas? Di sini T1 dan T2 harus kita rubah atau kita konversi ke Kelvin dulu. T1-nya adalah 25 derajat Celcius dan T2-nya adalah 125 derajat Celcius. Maka T1 sama dengan 25 ditambah 273,15. Hasilnya 298,15 Kelvin. T2 akan sama dengan 125 ditambah 273,15. Hasilnya 0,398,15 Kelvin. Nah, P1 ini nilainya ini. Kemudian P2 sama dengan P1 dikali T2 dibagi T1. P1 tadi sama dengan 0,95 kali 398,15 dibagi 298,15. Nah, maka P2 sama dengan 1,2688. Nilai P2 ini bisa kita bulatkan 1,27 atmosfer. Eh, Sekian apa yang bisa saya jelaskan pada pembahasan soal UTS. Apabila ada kekurangan dari apa yang saya tulis dan apa yang saya presentasikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.